Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yaitu materi Teorema Pythagoras. Di mana materi ini kita temukan di SMP kelas 8 atau MTS kelas 8. Kalau kita ngomong tentang teorema Pythagoras, kita tidak lepas yang namanya segitiga siku-siku. Masih ingat ya segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Contohnya ini Bu Eri punya segitiga ABC. Di sini sudut B-nya adalah 90 derajat. Mari kita mengenal lebih dalam segitiga siku-siku sebelum kita membahas tentang teorema Pythagoras. Jadi dari segitiga ABC ini mempunyai 3 sisi, yaitu terdiri dari sisi AB. Sisi AB ini kalau di dalam segitiga siku-siku disebut juga dengan sisi siku-siku. Yang kedua yaitu sisi BC. Nah, sisi BC ini di dalam segitiga siku-siku juga disebut juga dengan sisi siku-siku. Kemudian yang ketiga yaitu sisi AC. Nah, sisi AC ini di dalam segitiga siku-siku dinamakan sisi miring atau hipotenusa. Jadi pengertian sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Setelah kita mengenal detail apa itu segitiga siku-siku, kita lanjutkan tentang dalil Pythagoras. Di mana dalil Pythagoras itu bunyinya adalah untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dari dalil Pythagoras ini nanti muncullah sebuah rumus yang disebut rumus Pythagoras. Sebelum ke rumus Pythagoras, kita amati gambar berikut ini. Bu Eri punya segitiga siku-siku yaitu ABC, terdiri dari sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Untuk sisi AC ini di depan sudut B, saya singkat B kecil. Untuk sisi BC ini di depan sudut A, saya singkat A kecil. Sedangkan sisi AB di depan sudut C, saya singkat C kecil. Dari dalil Pythagoras ini muncullah sebuah rumus Pythagoras, di mana rumus Pythagoras ini kuadrat sisi miring. Sisi miringnya adalah B. Jadi B kuadrat sama dengan, ini sama dengan ya, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya yaitu A dan C. Jadi A kuadrat ditambah C kuadrat. Dari rumus dasar ini kita bisa turunkan untuk mencari nilai A dan nilai C. Nah, jadi untuk mencari nilai A, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Demikian pula untuk mencari C, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Dengan kata lain, untuk menentukan sisi miring, berarti sisi siku-siku A dan C dijumlahkan. Untuk menentukan sisi siku-siku A atau C, berarti sisi miring dikurangi salah satu sisi siku-sikunya. Untuk lebih mempermudah memahami tentang teorema Pythagoras, ini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama, tentukan panjang A, B, dan C pada gambar berikut. Nah, ini Bu Eri punya 3 gambar. Gambar pertama ada segitiga siku-siku. Diketahui ini 6 cm adalah sisi siku-siku. Kemudian 8 cm juga sisi siku-siku. Yang ditanyakan adalah panjangnya A atau panjang sisi miring. Gambar kedua, diketahui ada sisi 12 cm ini sebagai sisi siku-siku. Kemudian 15 cm juga sebagai sisi miring. Yang ditanyakan adalah sisi B. Sisi B ini adalah sisi siku-siku. Gambar ketiga, diketahui 8 cm ini sebagai sisi siku-siku.
Kemudian 17 cm ini adalah sisi miring, karena sisi miring adalah di depan sudut siku-siku. Yang ditanyakan adalah sisi C. Sisi C adalah sisi siku-siku. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, nilai A. Berapa panjang A? A adalah mencari sisi miring. Untuk mencari sisi miring, berarti sisi siku-siku antara 6 dengan 8 tinggal dijumlahkan sesuai dengan rumus Pythagoras. Jadi, A kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. A kuadrat sama dengan 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 8 kuadrat yaitu 64. 36 ditambah 64 jumlahnya adalah 100. Ini mau mencari A ya, bukan A kuadrat. Selanjutnya berarti A sama dengan kuadrat pindah, berarti kebalikan kuadrat adalah akar, yaitu akar 100. Jadi panjangnya A yaitu akar 100 berarti 10 cm. Lanjut contoh yang kedua. Mencari panjangnya B. Kita amati gambar berikut. Di sini sudah diketahui sisi miringnya, karena di depan sudut siku-siku disebut sisi miring. Kita menentukan B. B disebut juga dengan sisi siku-siku. Maka sesuai dengan rumus Pythagoras, untuk mencari sisi siku-siku, berarti sisi miring nanti dikurangi sisi siku-siku yang sudah diketahui. Dengan demikian, untuk mencari B kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat yaitu 225 dikurangi 12 kuadrat yaitu 144. 225 dikurangi 144 yaitu 81. Dengan demikian, sekarang kuadratnya dipindah. Kuadrat dipindah menjadi akar. Sehingga B sama dengan akar 81. Akar 81 yaitu 9. Dengan demikian panjang B-nya adalah 9 cm. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh gambar nomor 3. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini disuruh menentukan nilai C atau panjangnya C. C di sini adalah sebagai sisi siku-siku. Ya. Karena ini mencari sisi siku-siku, berarti sisi miringnya nanti dikurangi, bukan dijumlahkan ya. Kalau mencari sisi miring, sisi siku-sikunya dijumlahkan. Tapi kalau mencari sisi siku-siku, berarti sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang satunya. Nah, dengan demikian, berarti rumusnya adalah C kuadrat. Ini sambil menghitung di rumah bisa ya. Sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat yaitu 169 dikurangi 12 kuadrat yaitu 144. C kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 yaitu 25. Dengan demikian kita mencari C ya. C sama dengan kuadratnya kita pindah menjadi akar. Akar 25. Dengan demikian C sama dengan akar 25 yaitu 5. Kita kasih satuan yaitu 5 cm. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kita lanjutkan contoh nomor 2.
Contoh nomor 2 ini berbeda dengan contoh yang nomor 1 tadi. Kalau tadi nomor 1 lebih sederhana, kita mengenal yang perpaduan beberapa segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut ini. Ini Bu Eri punya segitiga siku-siku. Yang pertama ada segitiga ABC, digabungkan dengan segitiga BDC, digabungkan dengan segitiga DEC. Yang ditanyakan adalah tentukan panjangnya BD pada gambar berikut. Untuk menjawab soal seperti ini, karena panjangnya BD di sini adalah bagian dari segitiga BDC, coba diamati. BD adalah salah satu dari segitiga BDC, sedangkan panjangnya BC dan panjangnya CD belum diketahui, maka kita menentukan panjangnya BC dan CD terlebih dahulu. Untuk menentukan panjangnya BC, kita lihat segitiga ABC. Fokus ke segitiga ABC. Di sini panjangnya AB adalah 9, panjangnya AC adalah 12. Kita tentukan panjang BC dulu, memakai rumus Pythagoras, di mana segitiga ABC ini BC adalah sebagai sisi miring karena di depan sudut siku-siku. Nah, untuk menentukan sisi BC, berarti BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Karena ini mencari sisi miring, berarti sisi siku-sikunya dijumlahkan, ditambah 9 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat yaitu 144 ditambah 9 kuadrat yaitu 81. Jadi BC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 yaitu 225. Dengan demikian yaitu BC sama dengan kuadratnya dipindah menjadi akar. Akar 225. Yaitu BC-nya akar 225 yaitu 15 cm. Sudah ketemu BC, kita lanjutkan menentukan panjangnya CD. Setelah BC ketemu 15, kita lanjutkan mencari panjangnya CD, di mana CD ini bagian dari segitiga DEC dan bagian dari segitiga BDC. Kita menentukan CD dari segitiga DEC, karena DEC ini ada sisi yang sudah diketahui yaitu 24 sama 7 cm. Di mana CD ini di dalam segitiga DEC sebagai sisi miring, karena di depan sudut siku-siku. Maka untuk menentukan CD berarti CD kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. CD kuadrat 24 kuadrat yaitu 576 ditambah 7 kuadrat yaitu 49. Dengan demikian CD kuadrat yaitu 576 ditambah dengan 49 yaitu 625. Dengan demikian CD sama dengan kuadratnya kita pindah
menjadi akar 625. Di mana akar 625 adalah 25 cm. Kita pasangkan ya, tadi panjangnya CD adalah 25, panjangnya BC ketemunya 15. Yang ditanyakan adalah panjangnya BD. Nah, untuk menentukan BD, karena ini masih tentang segitiga siku-siku, berarti mencarinya pakai rumus Pythagoras. BD kuadrat sama dengan, karena BD ini tadi sebagai sisi siku-siku dari segitiga BDC, maka mencari BD tinggal sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang satunya. Berarti 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 25 kuadrat yaitu 625 dikurangi 15 kuadrat yaitu 225. Dengan demikian BD kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225 yaitu 400. Jadi BD, maaf ini kecorak ya. BD sama dengan kuadratnya kita pindah menjadi akar 400. Dengan demikian BD-nya sama dengan akar 400 yaitu 20 cm. Nah, sudah ketemu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, bisa dipahami. Kita lanjutkan yaitu perhatikan gambar berikut ini. Bu Eri akan memberikan latihan, nanti silakan dicoba di rumah ya, agar bisa dipahami beberapa gambar. Jika nanti ketemu segitiga siku-siku, nanti untuk menentukan salah satu sisinya nanti bagaimana. Ya, ini latihannya. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar berikut. Ini yang pertama A, menentukan X-nya di sini. Yang B adalah X-nya di sini. Yang C adalah X-nya di sini. Kemudian yang D X-nya di sini. Dan yang E X-nya di sini. Ya. Jadi nanti silakan kalian latihan di rumah untuk lebih memudahkan, untuk lebih memahami. Jadi nanti setiap ketemu segitiga siku-siku, nanti tidak usah bingung mencarinya pakai rumus Pythagoras. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.